pandemi COVID-19. Dilansir dari CNN International, Wakil Perdana Menteri Singapura Heng Swee Keat mengatakan insentif itu akan membantu meyakinkan orang-orang yang menghadapi tekanan keuangan dan khawatir tentang pekerjaan mereka. Timnas U19 Indonesia kembali melakoni laga uji coba pada hari ini. Kali ini lawannya adalah Enki Dugopolje. Partai Timnas U19 Indonesia versus Enki Dugopolje sendiri akan dihelat di Stadion Enki Yuskok Split yang ada Split. Dan ini akan menjadi pertandingan pertama Garuda Muda di Split selama pemusatan latihan di Kroasia. Informasi terakhir, Sahabat Kreatif, Kementerian Perhubungan sejak tahun 2019 lalu telah mengesahkan aturan mengenai pelarangan merokok sambil berkendara. Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ya, demikian info Pro 2 untuk hari ini, Sahabat Kreatif, dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Ada Belajar di Pro 2 RRI. Informasi terkini, Info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2. All around Indonesia, from Sabang to Merauke. Pro 2 FM, suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Disiarkan dari kawasan metropolis Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Hai, selamat siang Sahabat Kreatif. Apa kabar? Seneng banget ya, udah pada semangat untuk belajar buat hari ini. Iya dong, seseneng aku yang hari ini juga bakal memandu program belajar di RRI ya, di Pro 2 RRI Sahabat Kreatif. Dan hari ini sambil aku nyapain dulu, halo buat teman-teman yang ada di Sekolah Dasar atau SD Islam Az-Zahra Palembang. Hai, gimana, sehat-sehat, semangat ya, seger-seger banget buat hari ini. Pas banget dong, pasti bakal makin semangat lah ya, karena gurunya itu bakal mengajar di program spesial kita Belajar di Pro 2 RRI untuk hari ini ya. Ada Ustadz Muslimin STHI MPDI hari ini yang akan mengajar, yang merupakan guru dari pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti ya. Hari ini kita akan belajar tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Ayo, angkat tangan nih yang mau jadi anak soleh yang mana? Mana suaranya? Pasti mau dong ya jadi anak soleh-soleha ya. Oke, pokoknya untuk teman-teman yang kelas 5 nih, baik di SD Islam Az-Zahra maupun dimanapun juga, nanti juga bisa untuk bergabung ya, untuk partisipasi juga. Misalnya, aduh bingung nih, mau tanya-tanya nih, boleh banget ya. Bisa telepon nanti 372-333 atau bisa ke WhatsApp kita di 0857 2-nya 5 kali 916, atau juga bisa pertanyaannya melalui live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Nah, secara virtual tersambung sebenarnya. Setelah ini kita bakal langsung aja ya untuk belajar nih Sobat Kreatif ya di program spesial kita Belajar di Pro 2 RRI. Tapi jangan kemana-mana dulu, kamu cukup di rumah aja dan belajarnya di RRI. Pada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan, demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati
RRI Pro 2 FM Palembang, suara kreativitas, sahabat kreatif belajar di Pro 2 RRI. Yeay, udah pada semangat belum nih? Apalagi untuk teman-teman yang ada di SD Islam Az-Zahra Palembang, ini pada bersemangat pasti ya, karena pas banget nih untuk yang kelas 5. Hari ini gurunya akan mengajar secara virtual ya di RRI Pro 2, yaitu ada Ustadz Muslimin STHI MPDI yang merupakan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan hari ini kita akan belajar tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Yeay, kayak udah aku bilang tadi nih, ayo siapa yang mau jadi anak soleh-soleha, angkat tangan. Pasti banyak yang angkat tangan di rumah ya. Tapi seperti apa sih, terus gimana caranya sih untuk bisa menjadi seorang anak soleh-soleha itu sebenarnya? Nah, hari ini akan lebih lanjut bersama dengan Ustadz Muslimin yang udah tersambung secara virtual. Kita sapa langsung aja ya. Assalamualaikum Ustadz Muslimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah Kak Resti. Iya, alhamdulillah sehat. Gimana Semangat. kabarnya Kak Resti? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Walaupun di tengah pandemi sekarang kita tetap harus semangat ya belajar mengajarnya Ustadz ya. Iya, kita harus tetap semangat dan harus tetap bersyukur terhadap berbagai aktivitas yang kita lakukan. Bener nih, walaupun belajarnya dari jauh, tapi yakin banget nih teman-teman di SD Islam Az-Zahra itu udah pada semangat banget untuk mengikuti pelajaran buat hari ini ya Ustadz. Insya Allah. Insya Allah. Oke, seperti yang udah dibilang tadi, pasti pada penasaran gimana sih jadi anak yang soleh-soleha, seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, hari ini akan lebih lanjut bersama Ustadz Muslimin ya pasti ya penjelasannya ya. Oke, itu dia nih ya Sobat Kreatif ya. Sambil juga kita bakal invite nih buat yang pengen gabung, nanti silahkan aja mau bertanya misalnya sama Ustadz Muslimin boleh banget kok. Bisa telepon di 372333 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0857 2-nya 5 kali 916 ya. Atau bisa langsung di live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Oke, Ustadz Muslimin kita bisa langsung aja kayaknya udah pada penasaran. Yakin banget nih untuk teman-teman ya yang ada di SD Islam Az-Zahra juga pada nunggu-nunggu banget. Ya aduh seperti apa sih untuk menjadi anak soleh-soleha ini ya. Oke, kita langsung aja kita akan mengikuti pembelajaran buat hari ini bersama dengan Ustadz Muslimin STHI MPDI, guru dari SD Islam Az-Zahra Palembang untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Untuk kelas 5 tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Silakan Ustadz Muslimin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku semuanya, marilah kita belajar pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Materi kita sebagaimana yang disampaikan oleh Kak Risti adalah cita-citaku menjadi anak soleh. Anak-anak semuanya, ketika kita belajar tentang bagaimana cita-citaku menjadi anak soleh, dulu kalian sering ditanya oleh bapak dan ibu gurunya. Dulu ketika ditanya oleh gurunya, kalian mau jadi apa? Pasti jawabnya, pingin jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara. Ada yang bilang, saya pingin jadi presiden. Nah, itu cita-cita yang sangat luar biasa. Tapi ada cita-cita yang melebihi itu semua, yaitu menjadi anak soleh. Jadi anak-anak harus ketika ditanya, pingin jadi apa? Pingin jadi anak soleh. Polisi yang soleh, tentara yang soleh, presiden yang soleh, apapun profesi kita tetap menjadi anak yang soleh. Sekarang pelajaran kita yang ketiga yaitu menjadi anak yang soleh. Anak di dalam Al-Quran itu disebutkan ada 4 kriterianya. Kita mulai dari kriteria yang paling rendah. Yang keempat, biasanya kita kalau mulai pasti dari nomor 1 ya nak ya. Hari ini kita akan coba mulai dari nomor 4. Nomor 4 itu kriterianya adalah seperti di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahzaruhum. Jadi yang keempat adalah kriteria anak di dalam Al-Quran disebutkan sebagai aduun, musuh. Kenapa anak disebut sebagai musuh? Karena nanti ketika kita berada di akhirat, orang tua dan kita semua akan saling tuntut menuntut. Kenapa kok saya hari ini berada di neraka, kata anaknya, sementara ayahnya berada di surga? Maka anaknya menuntut orang tuanya agar dia tetap berada di
agar ia bisa berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah nanti ketika anak menjadi musuh, maka dia akan menyudutkan dan menuntut orang tuanya agar ia bisa masuk ke dalam surga. Maka hati-hati kita sebagai orang tua harus mampu membimbing mereka agar mereka tidak menjadi anak musuh bagi kita semuanya. Dan yang ketiga, anak itu adalah sebagai fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Di dalam surat At-Taghabun ayat berikutnya, anak disebut sebagai fitnah. Boleh jadi secara fisik dia cacat, jadi fitnah. Padahal itu adalah rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Secara sikap, secara psikologis, semua perkataannya menjadi fitnah. Penglihatannya menjadi fitnah, pendengaran menjadi fitnah. Maka supaya anak-anak kita tidak menjadi fitnah bagi kita sebagai orang tua, maka kita harus bina, kita harus bimbing mereka, harus tetap dengan Al-Quran dan kitab suci mereka masing-masing. Yang kedua, anak-anakku, kalau Al-Quran menyebutkan anak itu al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak itu adalah perhiasan, zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia. Seperti apa anak yang menjadi perhiasan dunia? Yaitu anak yang berhasil dan sukses di dunianya. Seperti Kak Resti, itu menjadi presenter RRI, itu menjadi anak soleh, zinatah, perhiasan bagi kedua orang tuanya Kak Risti. Dan anak-anak juga begitu. Kalian nanti mau jadi apa cita-citanya? Tentunya pasti jadi anak yang soleh. Jadi presiden, jadi polisi, apapun profesi kalian, apapun nanti umpamanya jadi pedagang, jadi pengusaha, itu ketika kalian sukses, maka menjadi perhiasan bagi kedua orang tua kita. Dan yang pertama ternyata tidak cukup kita menjadi perhiasan bagi orang tua, zinatul hayatid dunya, tapi kita juga harus menjadi qurrata a'yun, penyejuk. Karena boleh jadi kalau kita menjadi pejabat, pengusaha, pedagang dan seterusnya, itu memang menjadikan bahagia bagi orang tua, tetapi tidak cukup. Kalian harus menjadi penyejuk. Jadi polisi membuat orang sejuk ketika kita berada di sekitar mereka. Menjadi guru juga penyejuk, menjadi dosen juga penyejuk. Itulah yang menjadi harapan kedua orang tua kita. Dan itulah yang disebut dengan anak soleh. Jadi kalau kalian punya cita-cita anak yang soleh, itu luar biasa hebatnya. Jadi polisi yang soleh, jadi penyiar yang soleh, jadi tentara yang soleh. Jadi harus ada kata solehnya sehingga bermanfaat. Karena kalau jadi polisi tidak bermanfaat bisa membahayakan. Jadi dokter tidak soleh justru bisa membahayakan. Tetapi ketika jadi dokter yang soleh atau soleha, maka pasti kalian akan menjadi manfaat. Coba kita lihat, ada orang ilmuwan, fisikawan yang sangat hebat. Dia punya teori bagaimana membuat bom atom. Dan bom atom itu dijatuhkannya di tempat keramaian. Kita lihat ketika Jepang terjadi kehancuran. Itu orang hebat, orang cerdas, ilmuwan, guru besar. Tetapi ilmunya tidak bermanfaat dan dia tidak menjadi generasi yang soleh dan soleha. Justru ilmunya bisa mencelakai orang lain. Nah, ketika kita belajar menjadi anak yang soleh, tentu saja apapun jadinya kita, apapun profesi kita, tentunya bermanfaat bagi orang lain dan tentunya juga bermakna bagi kita sendiri. Itu anak yang disebut di dalam Al-Quran. Tentunya harapan kita menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh itu ternyata pada materi kita yang ketiga ini, bagaimana kita memahami cita-citaku menjadi anak yang soleh. Yang pertama kita harus berperilaku jujur. Jadi kalau mau jadi anak yang soleh, yang pertama itu harus menjadi perilaku yang jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa beliau begitu luar biasanya? Karena Rasul sudah saat anak-anak, remaja, kecil menjadi idola, gaul. Rasulullah itu gaul luar biasa. Dan anak gaul itu, anak soleh itu mendapat gelar Al-Amin, dapat dipercaya, jujur. Jadi kalau dapat dipercaya itu pasti lawannya tidak berbohong.
Nah, maka anak yang soleh itu adalah anak yang memiliki perilaku jujur. Orang yang jujur itu ternyata ada 3, nak. Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur kepada orang lain. Yang ketiga, jujur kepada diri sendiri. Coba kalian simak, ya. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kata kuncinya. Kata kuncinya orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kalau tadi anak-anak sudah sholat subuh, sudah melakukan sholat duha, sudah melakukan tadarusan, ada yang murojaah hafalannya, itu adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia beriman kepada kitab suci, beriman kepada Allah, dan dia juga paham dengan rukun Islamnya sehingga dia melaksanakan sholat subuh dan sholat duha tadi. Jadi itu jujur kepada Allah, kata kuncinya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu jujur kepada Allah. Yang kedua, jujur kepada orang lain. Jujur kepada orang tua, jujur kepada guru, jujur kepada teman. Jadi jangan sampai kita berbohong, berdusta kepada orang tua, berdusta kepada teman atau kakak dan adik kita di rumah. Contoh, ketika kalian sekarang dikasih handphone, difasilitasi handphone oleh orang tuanya untuk belajar online, ikut siaran di RRI, maka gunakan, manfaatkan semaksimal mungkin. Boleh jadi ayah dan bunda sedang bekerja dan kalian difasilitasi handphone, maka gunakan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin sehingga handphonenya menjadi bermakna. Jujur kepada orang tua. Jangan nanti ketika gurunya memberikan soal, pas mau jawabnya bingung. Kenapa? Ternyata dia tidak ikut mengikuti siaran yang dilakukan pada pagi hari ini. Maka harus jujur anak-anak kepada orang tua, kepada guru, kepada teman-teman. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah jujur kepada diri sendiri. Nah, ini penting. Ternyata boleh jadi kita jujur kepada Allah, kita jujur kepada orang tua, jujur kepada guru, tapi dia membohongi dirinya sendiri. Kalau ada orang yang berani membohongi dirinya sendiri, matanya meneteskan air mata, tetapi hatinya bahagia, atau hatinya bahagia, matanya meneteskan air mata, maka hidupnya akan tersiksa. Kenapa? Karena dia tidak jujur kepada dirinya sendiri. Kata kunci anak yang jujur kepada dirinya sendiri yaitu 1, berprestasi. Yang kedua, pede, percaya diri. Kalau anak yang tidak jujur kepada dirinya sendiri, pasti dia tidak akan pernah mendapatkan prestasi. Pak, saya punya teman Pak, kalau ulangan dapat 100 terus. Kok bisa? Iya bisa Pak, dia nyontek. Boleh jadi dia dapat 100, tetapi karena dia tidak jujur kepada dirinya sendiri, tapi dia tidak mendapatkan bahagia. Temannya dapat nilai 90, tapi usaha sendiri, maka dia bahagia. Tetapi dia mendapat nilai 100, tidak bahagia. Kenapa? Karena dia tidak mendustai, tidak jujur terhadap dirinya sendiri. Dan juga ketika dia tidak mendapatkan prestasi yang membahagiakan, tentu saja dia tidak pede. Dapat 100, pas disuruh gurunya maju ke depan, dia tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena dia tidak mampu, tidak percaya diri. Coba kita lihat, banyak orang-orang hebat yang katanya menjadi idola kalian, tapi ternyata tidak pantas menjadi idola. Kenapa? Ternyata dia tidak jujur. Tampak wajahnya sendiri aja dia malu. Nggak seperti Kak Resti. Coba tuh Kak Resti tuh berani mengekspresikan dirinya, berani tampil. Kenapa? Karena jujur Kak Resti terhadap dirinya sendiri. Dikeluarkan kemampuannya. Dia punya suara yang bagus, suara yang indah. Anak-anak juga harus begitu. Harus dieksplor, harus dikembangkan kemampuannya. Apa kalian punya kemampuan apa, dikembangkan. Sehingga menjadi prestasi. Sehingga
kalian juga punya kepercayaan diri, pede. Jangan sampai kita malu dilihat orang. Kenapa? Karena kita tidak jujur terhadap diri kita sendiri. Begitu barangkali. Apakah dilanjutkan Kak Resti? Boleh lanjut lagi sedikit lagi biar agak selesai nih Ustadz, boleh. Tapi setelah itu kita akan kasih tanya jawab aja. Oke, anak-anak kita lanjutkan. Tadi kita sudah paham anak di dalam Al-Quran ada qurrata a'yun satu, yang kedua anak disebut sebagai zinatun, perhiasan, yang ketiga anak disebut sebagai fitnah, yang keempat anak disebut sebagai adun atau musuh. Dan sekarang salah satunya untuk menjadi anak yang soleh itu harus memiliki sikap perilaku yang jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Itu salah satunya. Dan yang kedua adalah saling menghargai. Anak soleh itu saling menghargai. Jangan sampai dia tidak mampu menghargai. Menghargai apa? Menghargai dirinya sendiri. Menghargai orang lain. Menghargai keyakinannya. Jangan sampai dia mengaku Islam tapi tidak ibadah. Berarti tidak menghargai keyakinannya sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Kita harus juga menghargai keyakinan agama lain. Teman-teman kita ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Kita harus menjadikan perbedaan itu untuk saling menghargai. Dan juga menghargai pilihan. Kok di rumah kok lihat, bosan saya lihat kakak nih pakai baju warna merah terus. Warna merah saja sudah menjadi permusuhan, sudah menjadi keributan. Padahal kalau kita saling menghargai terhadap pilihan kita masing-masing, contoh umpamanya, Pak Muslimin kenapa kok pilihannya jadi guru? Kak Resti kenapa kok jadi penyiar? Kalau kita tidak menghargai, pasti kita akan bingung sendiri. Dalam kebingungan, hidup ini harus dalam kebahagiaan, jangan dalam kebimbangan dan kebingungan. Jadi kalau kita mampu menghargai pilihan kita, ada Pak Muslim pernah lihat, ada orang dulu kuliah di fakultas tertentu. Tapi dia tidak bahagia. Kenapa? Karena ternyata dia tidak menghargai pilihannya. Maka kita harus mampu. Anak yang jujur mampu meyakini, menghargai, juga mampu menghargai pendapat orang lain, juga mampu melakukan pilihan-pilihan atau perbedaan-perbedaan dalam pilihan itu. Boleh jadi kalian satu keluarga, 4 saudara, yang satu jadi polisi, yang satu jadi pejabat, yang satu jadi penyiar, yang satu jadi dosen atau peneliti. Begitulah, maka saling melakukan penghargaan terhadap apa yang kita pilih. Hidup itu seperti pelangi. Pelangi itu bisa indah karena warna-warni. Kalau pelangi itu hanya hitam saja, tidak enak lihatnya. Kalau pelangi hanya merah saja, barangkali mata kita sakit melihatnya. Kalau hitam saja, barangkali hidup kita juga terasa tidak nyaman, kok begitu gelapnya dunia ini. Tapi pelangi begitu indah, warna-warninya. Nah, warna-warni itulah yang harus kita hargai. Yang hitam, yang merah, yang putih, yang jingga, yang ungu. Saling menghargai. Sehingga dengan saling menghargai, kita semua menjadi orang-orang yang berbahagia. Anak soleh itu kuncinya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kalau hanya bahagia di dunia saja, berarti dia bukan anak soleh. Karena anak soleh mampu menembus seluruh alam. Bahkan anak soleh itu hidupnya di dunia, tapi bisa menembus alam barzah. Itu hebatnya. Tapi kalau anak yang hanya sukses saja, berhasil saja, anak sebagai zina, perhiasan, zinatul hayati dunia, tidak mampu menembus alam. Terkadang ketika ayahnya meninggal saja, dia tidak mampu mensolatkan, padahal hanya 4 takbir. Tapi dia tidak mampu. Dia mampu umpamanya jadi dokter, dia mampu melakukan operasi. Bahkan setiap hari dia mampu melakukan operasi itu.
tapi hanya mengangkat tangan 4 takbir dia tidak mampu. Maka itulah yang disebut dengan anak soleh. Mudah-mudahan anak-anak semuanya pendengar RRI, kalian menjadi generasi yang soleh dan solehah. Apapun profesi kalian, kalian harus jujur dan saling menghargai. Barangkali itu Kak Resti, kalau masih ada waktu akan kita tambah lagi. Ya. Karena untuk menjadi anak yang soleh, cita-citanya harus diraih sekuat mungkin dan semangat mungkin. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pecundang, menjadi orang-orang yang gagal, sehingga hidup kita tidak bermakna dan kita jauh dari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Iya. Silakan Kak Resti. Baik, terima kasih Ustadz Muslimin, luar biasa nih ya. Jadi penjelasannya udah jelas banget untuk sesi ini. Tapi mungkin kalau seandainya ada yang mau bertanya, boleh banget ya Ustadz ya nanti ya. Baik, kita teman-teman yang ada di SD Islam Az-Zahra maupun juga di SD manapun juga, kalau seandainya mau bertanya tentang topik kita, cita-citaku menjadi anak yang soleh, boleh banget nanti bisa telepon 3723333 atau juga bisa WhatsApp di 08572-nya 5x916. Kita kayaknya jeda dulu sebentar ya Ustadz ya, sambil mungkin teman-teman yang lagi dengerin, lagi belajar di rumah mempersiapkan pertanyaan atau ada yang masih mengganjal di hati, boleh banget nanti ya. Jadi jangan kemana-mana semuanya ya, cukup di rumah aja dan belajarnya di Pro 2 RRI. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa.
negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oh yeah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bergerak serentak, menerjang, menerkam, terjang, tak gentar, menyerang, majulah, majulah, menang, majulah, majulah, menang. Merdeka, 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 merdeka. Di suatu pesta, Hey Selfie, Della, akhirnya kita ketemu di sini ya. ini yang terjadi di tempat yang sama. Hei Koro, Rona, akhirnya kita ketemu di sini ya. Coba lihat orang di tempat ini, banyak yang nggak pakai masker, nggak jaga jarak, dan saling berjabat tangan. Yang di sana juga, mereka makan di satu meja sambil ngobrol asik. Padahal kita juga asik karena bisa dengan mudah menyebar ke orang di sekitarnya. Mereka pesta, kita juga pesta. Penambahan kasus positif corona setiap hari menuntut kita agar lebih meningkatkan upaya pencegahan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Sebisa mungkin hindari keramaian karena setiap orang bisa menjadi carrier virus corona dan tidak diketahui bila tanpa gejala. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Disiarkan dari kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Hai, apa kabar yang masih semangat? Mana suaranya nih? Pasti pada semangat semua ya, Sobat Kreatif ya. Apalagi teman-teman yang ada di SD Islam Az-Zahra Palembang yang pasti makin semangat juga. Karena hari ini gurunya nih sedang mengajar ya di program spesial kita belajar di Pro 2 RRI, yaitu Ustadz Muslimin STHI MPDI yang merupakan guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan hari ini kita sudah membahas untuk cita-citaku menjadi anak soleh. Pas banget juga untuk yang kelas 5. Nah, jadi udah panjang lebar tadi ya Ustadz ya dijelaskan ya untuk anak-anak didik nih gimana jadi anak yang soleh. Kemudian seperti apa aja. Jadi ada anak itu terbagi di 4 ternyata ya. Ada yang gimana. Nah itu dia. Oke, jadi nanti mungkin ada sedikit materi yang mau dilanjutkan sedikit lagi nih Ustadz, sebelum kita nanti akan terima untuk sesi tanya jawab buat hari ini. Ada yang masih belum dibahas nggak nih Ustadz kira-kira nih untuk pelajaran kita buat hari ini? Masih ada Nah, satu oke. indikator lagi. Nah itu dia, kita tunggu-tunggu. Silakan Ustadz Muslimin. Terima kasih Kak Dela. Jadi anak-anak tadi kita sudah membahas tentang anak soleh yang memiliki perilaku jujur, saling menghargai,
dan sekarang yaitu menghormati orang tua dan guru. Tentu saja anak-anak jangan sampai kalian tidak memuliakan orang tuanya, karena keberhasilan dan kesuksesan kalian adalah karena orang tuanya. Boleh jadi ada yang orang tuanya petani, tapi kalau anak Az-Zahra kayaknya enggak ada yang petani ya. Boleh jadi anak-anak lebih pintar dari orang tuanya, tetapi kalian pintar, kalian cerdas, kalian hebat, itu karena dilahirkan dari rahim ibumu. Karena ibumu yang mengandung, ibumu yang menyusui, ayahmu yang mendampingi, ayahmu yang membesarkan dan mendidik serta mencari nafkah, sehingga kalian menjadi orang hebat. Boleh jadi kalian hari ini kelas 5 sudah menjadi anak yang luar biasa, anak yang dibanggakan oleh kedua orang tuanya, anak yang dibanggakan oleh gurunya. Kita lihat kemarin teman kalian ada yang juara Olimpiade Matematika tingkat internasional dari SD Islam Az-Zahra. Nah, itu tentu saja menjadikan kebanggaan bagi orang tuanya, kebanggaan bagi guru-gurunya, kebanggaan bagi sekolah. Maka jangan sampai kalian, di dalam Al-Quran disebutkan, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jadi berkata saja, membantah orang tua itu tidak boleh. Tapi wa qul lahuma, bicaralah kepada kedua orang tuamu, wa qul lahuma qaulan, dengan ucapan karima yang mulia, yang baik. Umpama anak-anak dimintai tolong oleh ibunya. Contohnya Farah tolong nak, ambilkan ibu di dapur pisau, mau buka buah-buahan umpamanya. Kalian sedang mengerjakan pekerjaan dari sekolah. Tentu saja kalian harus qaulan karima, jawab dengan baik. Ya ma, sebentar ma, selesaikan, tinggal sedikit lagi nomornya. Tinggal nomor 5, nomor terakhir tugasnya. Setelah itu ambil pisaunya. Begitulah cara anak soleh yang qaulan karima, bicara dengan baik-baik kepada orang tuanya. Dan sekarang teknologi canggih, zaman TikTok, zaman YouTuber. Anak-anak kalau ditanya hari ini cita-citanya mau jadi apa, ada yang ingin jadi YouTuber, silakan. Tapi ingat, ternyata media sosial itu ketika kalian bicara terbawa kepada orang tua, terbawa kepada gurunya. Ada yang istilahnya anjay hari ini, anjir. Itu kata-kata yang tidak pantas diucapkan dari lisannya, dari mulutnya anak yang soleh. Kenapa? Karena anak soleh yang tidak mengucapkan kata-kata seperti itu. Ada lagi bacot, sangat luar biasa itu kata-kata itu, kata bacot itu. Sering saya baca WhatsApp, sering saya baca di status. Begitu mudahnya orang tanpa dosa mengucapkan kata-kata, bahkan boleh jadi ketika itu memancing dan terjawab juga oleh orang yang kita ajak bicara, maka akan menjadi amal dosa jariah bagi kita. Maka hati-hati anak-anak, apalagi kepada orang tua. Kalian biasa bergaul, ingin jadi anak gaul, anak funky. Rasulullah itu contoh yang gaul. Rasulullah jadi contoh anak yang funky. Rasulullah masih kecil sudah jadi pengembala yang hebat, tidak pernah mengeluh hidupnya. Dapat tugas dari guru, tidak pernah mengeluh. Dapat perintah dari orang tua, tidak mengeluh. Subuh-subuh jam 4 sudah bangun, tidak mengeluh. Kenapa? Karena dia adalah idolanya Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai salah cari idola. Sehingga kita tahu bagaimana kita berucap, bagaimana kita bertutur kata. Apa yang kita lihat di handphone. Cara kita memuliakan orang tua. Kan tentu saja orang tua itu bahagia ketika melihat kalian bahagia. Kalau kalian bicara kotor sama temannya, sama adiknya, atau sama kakaknya, pasti orang tua kalian sedih. Maka berucaplah
qaulan karima, dengan ucapan yang mulia, ucapan yang baik. Di dalam Al-Quran ada 8 cara kita berkomunikasi, tergantung dengan kemampuan orang yang kita ajak bicara. Jangan nanti sok-sokan bicara sama siapa, gayanya seperti apa. Maka itu perlu dimengerti dan dipahami. Kalau kita sama orang tua, kata Al-Quran, kata Allah, qaulan karimah. Titik, tidak usah ditawar-tawar lagi. Begitulah anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi bicara itu, katanya mulutmu adalah harimaumu. Hari ini jempolmu harimaumu, statusmu juga harimaumu. Ya, maka hati-hati. Anak-anak buat status, anak-anak buat di Instagram, di Facebook, di WhatsApp-nya, statusnya, hati-hati. Sehingga setiap orang yang melihat, setiap orang yang mendengar, setiap orang yang membaca menjadi pahala bagi kita. Maka itulah yang diharapkan anak yang soleh. Masih lanjut Kak Risti atau cukup? Mungkin kita ke sesi tanya jawab dulu ya Ustadz ya. Sudah ada pertanyaan yang masuk Boleh, ini. boleh. Nah, semangat banget ya teman-teman yang ada di SD Selamat Zahra ini buat hari ini. Terus ada yang bertanya juga, terima kasih. Tapi yang absen ya, kita sampaikan yang udah absen dulu nih Ustadz kayaknya ya. Dari tadi udah absen nih bareng kita di program belajar di Pro 2 RRI. Halo, disampaikan buat Muhammad Saladin ya. Muhammad Saladin, ada Tuan Imam juga, Oke, ada Saladin, Delvin. kelas 5 Kak ya. Oh, kelas 5 ya. Ada Yohan Agustin juga. Kemudian ada siapa ini? Nafaza. Ada juga Winda 13, ada Natasha juga, ada juga yang lain-lain deh. Ntar kita sapa lagi aja nih Ustadz kayaknya ya. Kita ke pertanyaan yang udah masuk dulu nih Ustadz ya, yang udah gabung di 0857 2-nya 5 kali 916. Assalamualaikum Ustadz, saya Salsabila, tapi saya bukan siswa dari Az-Zahra. Boleh bertanya nggak Ustadz kira-kira? Boleh ya Ustadz ya. Boleh. Nah, boleh dong. Ini pokoknya Ustadz ini kalau udah belajar di RRI berarti guru bersama ya. Guru siapa aja ya. Oke, ini pertanyaan ya dari Salsabila katanya. Saya itu punya saudara dalam kurung kakak yang suka bikin jahil dan suka bikin kesel nih. Gimana cara bersikap dengan kakak yang kerjaannya bikin saya nangis terus ini Ustadz? Biasa saudaraan suka gitu, kadang-kadang kakak kalau belum ada yang nangis belum berhenti ya Ustadz ya. Iya Kak Bella, memang kadang-kadang kita sama tetangga baik, tapi sama saudara yang di rumah justru sering jahil gitu ya. Ribut. Bener. Kalau Kak Bella sering ribut enggak di rumah enggak ya Kak ya? Enggak. Sama Resti nih Ustadz. Ustadznya ya. Iya. Oke, gimana nih Ustadz? Ananda. Salsabila. Ya dijawab Kak ya. Iya, silakan dijawab Ustadz. Oke, Ananda Salsabila sangat senang dan sangat bahagia dengan pertanyaannya. Kenapa kok punya kakak saya yang selalu membuat sedih, buat nangis? Nah, yang membuat sedih dan buat nangis itu sebenarnya bukan kakaknya, tapi kita sendiri yang membuat kita sedih dan menangis. Kenapa? Karena bahagia itu hak kita. Jadi semua orang punya hak. Tentu saja dengan materi ini kaitannya adalah itu tidak saling menghargai. Kenapa kok tidak saling menghargai? Kakak tidak menghargai adiknya sebagai adik. Kalau kakak menghargai adiknya, tentu saja dia dengan cara menyayangi. Kalau dia sebagai adik kepada kakaknya, tentu saja dia menghormati. Inilah bentuk bagaimana kita saling menghargai. Jadi kalau kakak menyayangi adiknya, adiknya memuliakan atau menghormati kakaknya. Itulah cara kita saling menghargai. Begitu, Ananda Bella, Ananda Salsabila tadi. Jadi jangan pernah tersakiti dengan apa yang dilakukan oleh kakaknya. Kenapa? Karena kebahagiaan itu milik kita. Fokus dengan kebahagiaan, jangan fokus dengan air mata yang dibuat oleh kakaknya. Iya benar. Itu Kak Bella. Oke, ini kadang-kadang gini Ustadz, kakak itu cuma jahil-jahil doang. Namanya juga saudaraan nih Ustadz ya, mungkin aduh ngejek-ngejekin adiknya. Memang kakak itu jahil sama adiknya itu gemes. Iya. Sayang. Cuman kadang-kadang adik ini tidak paham bagaimana cara
kakaknya sayang dengan adiknya. Iya gitu jadi Saya dia tuh punya berhati ya. anak 3 sekarang Kak Bella di rumah itu. Memang anak yang pertama itu hampir sering saya lihat itu suka jahilin adiknya. Iya. Kenapa dia jahilin adiknya? Karena dia itu senang ketika umpamanya pensil adiknya disembunyiin, dia tuh senang lihat adiknya dalam kebingungan itu. Iya bener. Jadi, tapi hati-hati, yang itu kurang baik. Itu namanya tidak menghargai, tidak menyayangi adiknya. Kan kesian adiknya. Mau belajar cari pensilnya susah sampai tengkar ya. Iya Gitu iya. barangkali Kak Bella. Iya, jadi mungkin ini kata pertanyaan Salsa. Jadi gimana nih cara Salsa tuh harus bersikap kepada kakaknya katanya. Bagusnya gimana nih Ustadz kira-kira ya? Oh, bagaimana sikap kita? Sikap kita sebenarnya kalau kita tidak mampu berucap, tidak mampu berkata, tunjukkan aja dengan sikap yang bahagia. Karena nanti kakaknya kan capek sendiri. Iya. Kok tidak Sebel ya. dikasih respon. Jadi apa yang dikirim oleh kakaknya, apa yang dilakukan oleh kakaknya itu tidak usah direspon. Kalau sesuatu yang terjadi tidak diberikan respon, maka tidak akan pernah terjadi. Begitu teorinya. Oke. Jadi kalau kakaknya ganggu terus, cuekin aja. Nggak usah tanya-tanya, umpamanya pensil kita disembunyikan, indah kita cari aja. Dapat alhamdulillah, nggak dapat kita cari yang lain. Nanti kakaknya capek sendiri. Dan nanti insya Allah, kalau kakaknya udah capek, sadar dia, ya Allah ternyata aku ini sudah ngerjain adik saya. Insya Allah dia akan jadi kakak yang terbaik deh. Amin, gitu Salsabila ya. Jadi jangan diajak berantem ya. Kalau berantem tambah seru jadi ujung-ujungnya ya Ustadz ya. Nah, Kak Bella, kalau yang namanya api ketemu api itu Kak Bella, pasti menghasilkan abu. Apa yang kita dapatkan dari abu? Paling pacak cuman bisa membersihkan panci aja barangkali. Tuh jangan ya. Jadi daripada dapat abu tadi cuma bersihin panci doang ya. Iya, Oke deh. bertebaran aja. Iya temenan aja lebih Maka indah jangan deh. pernah. Oke. Gimana Kak Resti? Iya. Masih ada pertanyaan Ada lagi? lagi yang masuk nih Ustadz ya. Pertanyaan dari Khairul Azam. Ini udah masuk di WhatsApp Rodo FM juga. Khairul Azam, ini Iya. santri saya ini Oh kayaknya nih. iya ya, iya udah nggak jelasin ini identitas tapi Khairul Azam aja. Assalamualaikum, katanya saya mau bertanya dari Khairul Azam nih. Oh kalau tadi kakak ini kayaknya teman ya. Bagaimana cara menghadapi teman yang suka membuli? Kan kita sebagai anak soleh harusnya lebih sabar. Tapi kalau teman suka membuli terus setiap hari gimana Ustadz? Teman suka bully, Iya. nah gimana nih Ustadz? Memang membuli ini pengaruh dari bermacam-macam. Tapi yang sering saya lihat, anak-anak yang suka membuli temannya itu sebenarnya dia tidak ngerti, iseng. Kenapa dia iseng? Karena dia sering menyaksikan melalui handphonenya lucu-lucuan, pinginnya lucu-lucuan, padahal temannya tersinggung, temannya tersakiti. Tapi karena dia melihat tontonan-tontonan yang tidak baik, kalau sekarang itu yang sering kita dengar itu prank. Padahal prank itu kan bisa sesuatu yang bermanfaat, bisa prank itu sesuatu yang positif. Jangan sampai ngeprank itu yang membuli. Coba lihat tuh, udah banyak orang yang ngeprank yang membuli itu kan, masuk penjara. Nah, temannya jangan sampai dibully. Dan ketika kita dibully oleh temannya, kuncinya yaitu, nggak usah dikasih respon. Nanti dia capek sendiri. Dengan capek sendiri nanti dia akan berpikir, ternyata perbuatan saya merugikan orang lain. Kalau kita mampu menasehati, nasihati dia. Kita ingati dia. Menasehati kalau kita tidak mampu dengan ucapan, dengan perilaku kita. Kalau dia sedang membuli, terima kasih. Doakan saja mudah-mudahan saya nanti menjadi lebih baik. Umpamanya dia bilang, wajahmu hitam, alhamdulillah memang hitam, ini anugerah Allah, bilangi. Tapi saya senang dengan hitam ini. Nah kan begitu. Maka dia akan sadar sendiri. Jadi begitu Ananda Azam. Jadi ketika temannya selalu membuli, pasti Ananda Azam itu memberi respon. Contohnya respon yang paling rendah itu nangis.
Nah, makin Ah, doyan berarti ya Ustadz ya. Biasanya nih yang ngebully. Iya, oh berarti dia ini kalau dibully nangis. Nah, temannya seneng lihat dia nangis, maka dibully terus. Maka jangan dikasih respon. Nangis itu salah satu respon. Iya 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 iya. Mm-mm. Jadi gitu. Jadi penting didoakan ya Ustadz ya. Kalau bisa kayak gitu Ya, aja tuh. doakan. Kata Ustadz Muslimin. Dan memang cari teman itu hati-hati. Mhm. Kalau kita mau jadi orang sukses, berkumpullah dengan teman yang sukses. Mau bisa ngaji, berkumpul dengan teman yang bisa baca Quran. Mau jadi anak yang berprestasi, kumpul dengan teman-teman yang prestasi. Lah kalau kumpulnya setiap malam cuman main game online, mojok di setiap jalan, nongkrong-nongkrong, ya sudah. Jadinya seperti itu karena memang kumpulannya begitu. Kalau kalian anak soleh, pingin jadi orang hebat, hindari teman yang suka bully. Aha. Kalau kalian masih bersama mereka, pasti kalian akan dibulinya terus. Oke. Karena lingkungannya barangkali lingkungan yang suka membuli. Aha. Maka hindari itu. Jadi tergantung kita. Carilah lingkungan yang sehat, carilah teman-teman yang baik, karena tidak ada teman yang setia yang tidak baik dengan kita. Maka jadilah teman-teman yang setia, yang baik, yang bisa memberikan semangat dan motivasi kepada kita. Jangan justru menjadikan kita sedih, jangan justru menjadikan kita tidak menjadi orang yang berprestasi. Itu Kak Resti. Oke, gitu ya Azam ya, udah terjawab ya. Ini sebenarnya masih ada pertanyaan, tapi waktu kita singkat banget. Mungkin bisa dijawab lebih singkat juga Ustadz ya. Sudah ada Boleh. masuk lagi di sini dari Almira Nikita Wahyudi katanya. Anak yang bagaimana yang mampu membuat ayah dan ibunya bahagia dunia dan akhirat Ustadz? Wah, hebat sekali Almira. Ini Almira ini Kak, kalau online selalu tanya terus ini Kak. Oh gitu, iya Anak ya. hebat ini. Pinter ya Iya. Almira ya. Oke, gimana nih Ustadz nih Jadi, jawabannya? pertanyaannya bagaimana cara membuat orang tua bahagia Iya, Kak? benar. Resti ya? Iya, bahagia dunia akhirat itu Ya, seperti kalau apa? mau jadi anak yang bahagia, jadilah anak yang soleh. Anak yang soleh itu anak yang mana? Anak yang qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu anak yang seperti apa? Anak yang sukses dunia dan akhirat. Jadi kalau Namira pingin membahagiakan orang tuanya, tugas gurunya dikerjakan. Jangan nyuruh orang tuanya cari di Google. Maka orang tuanya akan bahagia. Ketika orang tuanya pulang dari kerja, gimana? Namira sudah selesai nak pelajarannya hari ini. Alhamdulillah ayah sudah selesai. PR-nya sudah dikerjakan. Malah Ananda Namira sudah baca bab berikutnya ayah. Nah begitu. Maka ketika orang tuanya capek tadi dari kerja, dari kantor, dengar laporan cerita Ananda Namira, begitu menyenangkan dan bahagia, Pak Muslimin yakin ayahnya malam-malam nanti masuk kamar dia akan bahagia. Boleh jadi dia tidak meneteskan air mata, tapi di setiap napasnya mendoakan anaknya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi harus menjadi anak qurrata a'yun, bahagia dunia akhirat dengan cara contoh kalau dia jadi dokter, dia bermakna bagi pasiennya dan dia juga mampu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi jarum suntiknya itu menjadikan wasilah membahagiakan orang tuanya. Begitu Kak. Oke, Resti. iya ya. Ini sebenarnya waktu kita ada sedikit lagi, tapi Resti bacain aja. Mungkin lebih lanjut dijawab sama Ustadz mungkin di WA Group seperti itu ya. Karena ada pertanyaan dari Boleh. Imam misalnya bilang gini, gimana caranya mengurus adik sendiri kalau adiknya cerewet? Aduh, oke. Suka dicerewetin sama adik kayaknya ya. Ada juga nih dari Natasha Naila Rifana, katanya assalamualaikum, mau bertanya apa perbedaan anak soleh sebagai perhiasan dunia dan anak soleh sebagai perhiasan dunia akhirat? Mungkin nanti bisa dijawab ya sama pemuslimin Ya, nanti di Kak. kemudian waktu. Kemudian dari Yohan Agustin juga, apakah mengganggu adik itu perbuatan dosa katanya ya. Tapi mohon maaf nih karena memang waktunya sudah mepet banget, singkat banget kan nggak bisa melanjutkan lagi nih ya. Kayaknya kurang waktu kita ya pemuslimin ya. Iya barangkali harus
24 jam ini Kak. Harusnya kayaknya. gitu ya. Jadi mohon maaf banget ya nggak bisa kita lanjutkan lagi karena waktu kita yang singkat. Tapi mungkin di akhir ini ada kesimpulan dari materi kita ini atau mungkin nanti Pak Muslimin mau memberikan tugas juga untuk peserta didik, boleh di sesi akhir ini. Silakan Pak Muslimin. Oke, anak-anak, kesimpulannya adalah ketika kita menjadi anak yang soleh, yang membahagiakan kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat, maka kalian harus mencari teman yang baik, tempat yang baik, sehingga terciptalah keinginan kita, keinginan kalian semua menjadi generasi anak yang soleh dan soleha. Tugasnya satu, ada berapakah kriteria anak yang disebutkan di dalam Al-Quran? Yang kedua, bagaimanakah untuk menjadi anak yang soleh atau soleha itu? Itu barangkali tugasnya Kak, cukup 2. Nah, itu dia ya. Nanti disetor sama Pak Muslimin langsung untuk tugasnya ya. Oke, terima kasih banyak Pak Muslimin hari ini. Luar biasa. Bukan cuma dari SD Zahra aja bergabung, dari sekolah lain juga ikutan gabung. Untuk hari ini belajar bareng banget ya. Di program spesial kita belajar di Pro 2 RRI. Titip salam untuk guru-guru yang ada di sana, untuk kepala sekolah kita juga di sana nih, Pak Muslimin. Insya Allah Kak Resti, memang ini support kepala sekolah luar biasa. Ini udah saya difasilitasi semua ini. Iya, alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali Pak Muslimin. Assalamualaikum. Terima kasih Kak, selamat aktivitas kembali. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat kreatif, udah kelar nih belajar untuk hari ini di program spesial kita belajar di Pro 2 RRI bersama dengan Pak Muslimin STHI MPDI yang merupakan guru dari SD Islam Az-Zahra Palembang. Jadi hari ini sudah belajar tentang pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti. Cita-citaku menjadi anak yang soleh. Jadi udah dibahas buat hari ini ya. Nah, jadi jangan kemana-mana ya. Kalau mau belajar lagi Senin sampai Jumat, stay tune-nya di Pro 2 RRI dong sahabat kreatif. Karena program spesial kita belajar di RRI terus hadir ya buat kamu di masa pandemi ini. Kira-kira Senin mau belajar apa lagi? Dengan guru dari mana lagi? Masih pada penasaran ya? Jadi jangan kemana-mana, terus di Pro FM Palembang Suara Kreativitas. Dan Resti bakal ajak kamu untuk program selanjutnya bakal ada Pro 2 Kreatif. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.